Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali, Dumugi Semeton Rahayu Sinamian. Kali ini kami akan menginformasikan pelaksanaan Puja Wali ke-13 Pura Wira Santi Dharma. Namun sebelum itu, ada baiknya kita akan menelusuri terlebih dahulu secara singkat sejarah berdirinya Pura Wira Santi Dharma, agar Anda memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pura yang berlokasi di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Pura Wira Santi Dharma berada di dalam wilayah Indonesia Peace and Security Center, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, IPSC PMPP TNI, yang terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Perlu diketahui luas wilayah IPSC Sentul adalah lebih kurang 284 hektar. Di dalamnya terdapat berbagai satuan yang terdiri dari satuan setingkat badan yang meliputi 1. PMPP TNI yang berkedudukan di lokasi Puncak Santi Dharma dipimpin oleh pejabat yang berpangkat bintang 2. 2. Pusat Bahasa di bawah Dikti dipimpin oleh pejabat eselon 2 sipil. 3. Universitas Pertahanan dipimpin oleh pejabat eselon 1 berpangkat bintang 3. 4. Puslola Bainrahan Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan oleh eselon 2 berpangkat bintang 1. 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, dipimpin oleh pejabat eselon 2 berpangkat bintang 2. 6. Standby Force, yaitu satuan yang menampung dan memberangkatkan prajurit TNI dari 3 matra yang bertugas sebagai pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipimpin oleh seorang kolonel. 7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, dipimpin oleh pejabat eselon 1. Berpangkat bintang 2. Di samping itu, IPSC Sentul juga dilengkapi dengan pusat olahraga terpadu. Tidak ketinggalan, kawasan IPSC Sentul juga dilengkapi dengan sarana ibadah berupa masjid, gereja, dan pura. Semua fasilitas di dalam IPSC Sentul tersebut dibangun saat pemerintahan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang mari kita telusuri sejarah berdirinya Pura Wira Santi Dharma. Namun sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, dan bunyikan loncengnya agar Anda selalu memperoleh notifikasi bila ada video terbaru kami. Rencana semula, sarana ibadah umat Hindu yang akan dibangun adalah berbentuk Padmasari di dalam ruangan. Namun atas arahan dari Bapak Menteri Pertahanan saat itu yaitu Bapak Purnomo Yusgiantoro, agar umat Hindu membangun pura, mengingat kawasan tersebut bersifat internasional. Maka atas petunjuk Komandan PMPP TNI saat itu yaitu Bapak Brigjen TNI Gede Sumerta, maka dibangunlah pura. Pada tahun 2012 mulai dilaksanakan upacara ngeruak dipimpin Ida Pedanda dari Gria Halim Perdana Kusuma di bawah tanggung jawab PMPP TNI. Pembangunan pura selesai pada tahun 2013. Ketika itu umat Hindu yang ada hanya 3 kakak. Adalah Bapak Mayor Infantri I Gusti Ngurah Jelantik yang bertugas di Baistrahan Kementerian Pertahanan yang saat itu diberi tanggung jawab sebagai pengelola kawasan. Menimbang ke depan, sudah pasti PMPP TNI akan menyerahkan pengemponan pura kepada SDHD Banjar Cibinong, dan dalam hal ini yang terdekat adalah Tempek Puspa Lingga Citerep. Maka Bapak Mayor Infantri I Gusti Ngurah Jelantik yang saat itu juga selaku Ketua PHDI Kabupaten Bogor mengambil langkah menghadap Komandan PMPP TNI untuk memberi masukan agar tanggung jawab pura diserahkan kembali kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Kerohanian Hindu. Astungkara saran tersebut diterima dan dilanjutkan dengan penyampaian surat kepada Bapak Menteri Pertahanan untuk dilakukan penetapan. Sebagai hasil melobi dengan Bapak Brigjen TNI Wahyu Agung Dirkon Baranahan untuk dapat mendukung pembuatan wantilan sebagai sarana pendukung pura, maka pada tahun 2013 dibangun wantilan kecil dengan menguruk tanah kebun pisang dan pada akhir tahun 2013, wantilan selesai dibangun. Ada sesuatu yang unik dilakukan saat memberi nama pura. Ketika itu diusulkan beberapa nama, untuk memilih nama yang akan digunakan sebagai nama pura, dilaksanakan persembahyangan bersama dipimpin Pinandita dan menyalakan beberapa dupa yang panjangnya sama sesuai jumlah nama yang diusulkan, setiap dupa mewakili satu nama. Dupa yang habis terakhir yang mewakili nama tertentu, itulah yang dipilih.
Saat itu, dupa yang habis terakhir adalah dupa yang mewakili nama Santi Dharma, maka dipilihlah nama Santi Dharma. Kemudian atas petunjuk Bapak Majen TNI Dr. Wayan Midyo yang saat itu selaku Wakil Rektor Universitas Pertahanan agar nama pura ditambah kata Wira, sehingga namanya menjadi Pura Wira Santi Dharma. Pada tahun 2014 dilakukan upacara melaspas Pura Wira Santi Dharma, dipuput oleh Ida Pedanda Rai Sugata serta diresmikan oleh Kasau Bapak Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia bersamaan dengan peresmian masjid dan gereja. Selanjutnya pada tahun 2015, Bapak Letjen TNI Dr. Iwayan Midyo yang saat itu telah dilantik sebagai Rektor Universitas Pertahanan, meminta Bapak Mayor Infantri I Gusti Ngurah Jelantik agar membentuk panitia Pujawali pertama dengan mengambil Tumpek Wariga sebagai Hari Pujawali. Seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pujawali ditanggung oleh Bapak Letjen TNI Dr. Iwayan Midyo. Karena wantilan yang ada dirasa terlalu kecil, sehingga kurang optimal sebagai sarana pendukung pura, maka Bapak Mayor Infantri I Gusti Ngurah Jelantik menghadap Bapak Rektor Universitas Pertahanan untuk memohon agar wantilan pura bisa diperbesar dan ditingkat serta dibangun dapur, yang mana lantai atas diperuntukkan sebagai pasraman. Saat itu proposal pertama mengajukan permohonan dana sebesar 3,5 miliar rupiah, namun yang didukung 1,3 miliar rupiah. Tahun 2016 dan tahun 2018 mengajukan proposal lanjutan bersama Bapak Brigjen TNI Putu Eka. Pada saat Bapak Wayan Midyo sebagai PJ Sekjen Kementerian Pertahanan turunlah dana lanjutan renovasi wantilan, bersamaan dengan itu dana perawatan pura didukung oleh seorang dermawan non-Hindu. Perlu disampaikan bahwa saat ini bangunan Pura Wira Santi Dharma secara keseluruhan luasnya 1.211 meter persegi dengan konsep Trimandala. Berikut adalah penjelasan Jero Mangku I Gusti Ngurah Jelantik mengenai pelinggih yang ada di Trimandala Pura Wira Santi Dharma. Om Swastiastu, Rajang Siang, Katoring Semata Titiang Sarujunani. Titiang sekilas akan menjelaskan secara singkat sejarah Pura Wira Santi Dharma. Titiang mulai dari Utama Menale, di mana di Utama Menale itu terdiri dari 4 bangunan yang utama. Pertama, Padmasane, Bali Kepele, Batu Penglurah, dan Bali Pewedaan. Kantun Siki Durung dibangun, yaitu Taman Sari. Jadi kita awali dari Utama Menale. Setiap siang yang berupaya untuk bisa melaksanakan security dengan mengaturkan canang sari, walaupun canang ini buatan sendiri, yaitu ini. Dan ini canang yang kita buat, mungkin lulusan-lulusan pas nanti benten waktu niki untuk sedikit tidak menjelaskan tentang sejarah singkat Pura Wira Santi Dharma. Pura Wira Santi Dharma berada di wilayah IPSC Sentul, di mana pembangunannya saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Menteri Pertahanannya saat itu Bapak Purnomo. Nah, dari Utama Menale ini kita ke luas tanah di Utama Menale ini hanya 100 meter keliling, ya, nggak banyak, ya 100, ya ukurannya 2 kali 10, kurang lebih 120 meter. Oke. Kemudian di Madya Menale, ya, ini ada kali bangunan, ini sekepat. Oke, ini kemudian juga Candi Kurung. Ya, ini pembangunan gelombang terakhir. Kemudian diperkasai oleh Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Iwayan Midyo, saat itu beliau jadi Rektor Universitas Pertahanan. Kemudian digagas dan diberikan masukan oleh Titiang Jero Mangku Gusti Ngurah Jelantik
dengan juga Bapak Brigadir Jenderal Putu Eka, dia saat ini ada di Cimahi, Bandung. Demikian sejarah singkat Purawira Santi Dharma. Sekarang mari kita simak video berikutnya yang menyajikan pelaksanaan Puja Wali ke-13 Purawira Santi Dharma. Namun sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, dan bunyikan loncengnya agar Anda selalu memperoleh notifikasi bila ada video terbaru kami. Sekarang mari kita simak video berikutnya yang menyajikan pelaksanaan Puja Wali ke-13 Purawira Santi Dharma. Di balik kata Puja Wali lebih dikenal dengan istilah piodalan atau odalan yang berasal dari kata wedal yang berarti keluar atau lahir. Jadi Puja Wali atau odalan adalah hari jadi pura yang diisi dengan aktivitas spiritual berupa upacara keagamaan guna menumbuhkan keimanan umat Hindu. Puja Wali merupakan salah satu dewayatnya untuk memuja keagungan Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud rasa syukur akan waranugraha yang telah dilimpahkan kepada umat manusia serta alam semesta. Puja Wali atau piodalan juga hendaknya dimaknai sebagai wujud terima kasih kepada leluhur, penggagas dan pendahulu oleh generasi penerusnya. Wujud terima kasih itu berupa pelestarian tradisi, budaya, dan agama Hindu sebagai bagian dari upaya membumikan ajaran Weda. Ada 3 kelompok penyelenggara upacara yatnya yang sangat penting kedudukannya dalam pelaksanaan Puja Wali yang disebut Tri Manggalaning Yatnya, yaitu Sang Sulinggi, Sang Tapini, dan Sang Yajamana. Sang Sulinggi adalah yang bertugas untuk memuput atau sebagai pengantar upacara sehingga upacara tersebut bisa disebut selesai. Sang Tapini atau yang dikenal dengan nama Serati Banten adalah kelompok yang memiliki kemampuan dalam mempersiapkan upakara untuk upacara, sehingga upacara tersebut memiliki nama sesuai dengan upakara yang disiapkan oleh Sang Tapini. Sang Yajamana adalah yang punya yatnya atau Sang Adruwe Karya adalah orang-orang yang menyelenggarakan upacara atau dengan kata lain seseorang yang bertanggung jawab atas aktivitas upacara yang dilaksanakan. Tugas dari Sang Yajamana ini adalah sebagai penggagas serta membiayai semua upacara yang diselenggarakan. Pelaksanaan Puja Wali di Purawira Santi Dharma menggunakan sistem Pawukon. Sebagaimana kita ketahui, sistem Pawukon ditentukan oleh putaran hari yang terdiri dari 7 hari dan putaran wuku yang terdiri dari 30 wuku atau dalam konsep Bali disebut dengan istilah wewaran. Berdasarkan sistem Pawukon ini, Puja Wali dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, atau 210 hari sekali. Puja Wali Purawira Santi Dharma pada tahun 2022 jatuh pada hari Saniscara, Kliwon Wuku Wariga, tanggal 14 Mei tahun 2022 yang merupakan Puja Wali ke-12 dan tanggal 10 Desember tahun 2022 yang merupakan Puja Wali ke-13. Video dokumentasi Puja Wali yang saat ini adalah Puja Wali Purawira Santi Dharma yang ke-13. Agar terjamin kelancaran pelaksanaan Puja Wali, dibentuk Panitia Puja Wali ke-13 yang diketuai Bapak Letkol Kes I Made Sidi Astawan. Sebagai penasehat adalah Bapak Kolonel Kes Putus Waryawan, sebagai pelindung adalah Bapak Brigjen TNI Wayan Nuriada, dan penanggung jawab kegiatan adalah Bapak Kolonel Le Dewa Gede Agung Putra. Adapun koordinator seksi upacara adalah Bapak Ibu Tugelgel, koordinator Serati Banten adalah Ibu Wayan Astika, dan sebagai pemandu acara ditunjuk Bapak Ketut Mangkuk. Rangkaian persiapan Puja Wali sudah dimulai sejak tanggal 4 Desember tahun 2022 dengan pelaksanaan ngayah umum oleh bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mempersiapkan sarana upakara. Pada kesempatan ini, hadir pula Ratu Perande Putra Dharma Paseban dan berkenan memberikan wejangan kepada umat sedharma terkait dengan rencana pelaksanaan Puja Wali ke-13 Purawira Santi Dharma yang akan dilaksanakan tanggal 10 Desember tahun 2022.
Kemudian dilanjutkan dengan Nuasen Karya dan Ngentegang Karya tanggal 8 Desember tahun 2022. Nuasen berasal dari kata duase yang bermakna hari baik. Artinya mulai saat itulah umat Hindu sudah mulai hal-hal yang baik terkait pelaksanaan Pujawali. Pikiran umat hening untuk ngaturang ayah, sudah bisa mengerjakan sarana pendukung Pujawali dengan hati yang hening dan ikhlas. Ngentegang berasal dari kata entek yang artinya tekad bulat untuk menggelar Pujawali disertai dengan menstanakan Dewi Tapini yang menuntun ibu-ibu atau umat dalam menyiapkan sarana Banten Pujawali. Saat itu sudah tidak ada keraguan-raguan lagi. Semua menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, berpikir, berkata dan berbuat yang baik, sehingga yatnya memiliki nilai satwika. Nuasen Karya dan Ngentegang Karya dipimpin oleh Jro Mangku Putuwidana. Pada kesempatan ini, Ketua Kerohanian Hindu Kementerian Pertahanan, yaitu Bapak Brigjen TNI Ketut Budi Astawa berkenan menyampaikan sekapur sirih. Sedangkan wacana Dharma diberikan oleh Bapak Nengah Arta yang merupakan penyuluh agama Hindu untuk wilayah Kabupaten Bogor. Sehari sebelum Pujawali, yaitu tanggal 9 Desember tahun 2022, diselenggarakan upacara Nuwur Tirta Keparahyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak dan Pura Raditya Dharma. Nuwur Tirta merupakan prosesi Nunas Tirta Pekulu atau Betara Tirta dari pura-pura sekitar. Betara Tirta digunakan untuk menyebut Prabawa Ida Betara yang memberikan kekuatan air suci yang akan digunakan dalam Pujawali di Pura Wirasanti Dharma agar upacara Pujawali Lascarya, Sidikarya, dan Labda Karya.
Di hari yang sama juga dilaksanakan prosesi Bumi Suda, yaitu Ngilenang, Nyarup, dan Nabur Nasi Caru. Prosesi Bumi Suda berfungsi untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan unsur alam Palemahan. Buta Kala adalah unsur penyeimbang yang berperan menjaga keseimbangan alam ini yang harus kita hormati melalui prosesi pecaruan. Puja Wali akan berjalan lancar, Lascarya, Sidikarya, dan Labda Karya kalau terjalin kerjasama dari semua pihak sehingga dengan demikian akan tercapai tujuan dari pelaksanaan upacara Puja Wali yaitu memberikan dampak bagi umat baik kesucian batin maupun kesejahteraan hidup. Itu berdua lagi. Terakhir yang bertiga lagi. Airnya kasih satu lagi. Pakai ini, kita pakai ini. Ya, ke belakang sana. Aku duduk. Terus baru Setelah prosesi Bumi Suda selesai dilanjutkan dengan menjalankan pesucian berupa Biakala, Durmanggala, dan Prayascita.
Bajang ikut. Oke, nanti Selanjutnya adalah prosesi Purwadaksina dan Ngelinggihan Daksina Lingga di masing-masing pelinggih. Purwadaksina merupakan upacara yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Padmasana searah jarum jam sebanyak 3 kali dengan membawa simbol-simbol dan pratima-pratima sambil mengulang-ulang pengucapan nama suci Tuhan yang menggambarkan pemutaran Mandara Giri oleh para dewa dan raksasa untuk memperoleh tirta amerta. Purwadaksina merupakan salah satu prosesi puja wali yang mengandung makna bahwa kita wajib mengagung-agungkan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dalam dunia skala, hendaknya juga dimaknai bahwa kita sebagai manusia harus ikut memutar roda kehidupan di jalan kebenaran, agar kita mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan hidup. ibu-ibu berarti siang mari kami umargi kami duduk masing-masing. Setiap melakukan ring para pemimpin Ngelinggihan ide. Yang diapit lawang, oleh pewedan. Proses Purwadaksina diakhiri dengan pemujaan Ngelinggihan Ida Betara dan persembahyangan bersama. Daksina Linggi Ring Padmasana didirikan oleh Ketua Kerohanian Hindu Kementerian Pertahanan yang saat ini sedang prosesi untuk Ngelinggihan ide Ring Padmasana. Tari Ngelinggihan Ring Bali Pempeli Ratu Anglura Ring Bali Pewedan. Miringin teman, miringin. Miringin dikit jalan apa.
Semua kegiatan upacara yang dilaksanakan tanggal 9 Desember tahun 2022 dipimpin oleh Jero Mangku Gede Nyoman Susila. Mohon kiranya bersama-sama menuju ke Utama Mandali. Kalau Utama Mandali sudah penuh, bisa duduk di balik ke depan sarana prasarana persembayangannya. Untuk itu, sekali lagi pada Bapak sama melaksanakan persembayangan bersama. Apabila di Utama Mandali sudah penuh, bisa dimati tempat. Udah segitu aja jadi. Lanjut. Dalam prosesi mencaru dan melinggiang ide pada hari ini akan dipimpin oleh Jero Mangku Gede Nyoman Susila, dipandu dan didampingi oleh Jero Mangku Putu Widana. Anehkan pikiran, satukan sabda bagi kita. Ambil sikap asana. Sadi Sarya Siwa Suci Nirmala Namaswar Pranayama. Karya sudah sudah suatu hati sudah suatu sikap amucikarane puja trisanggil ngawit Dilanjutkan dengan keramaning sembah. Sembah pertama, sembah buyung. Sembah, moga.
Setelah berikutnya pakai kembang, masuk ke saksi lenjur dari kiri, muspul, udah. Pada kesempatan ini, wacana Dharma diberikan oleh Bapak Letkol Purnawirawan I Gusti Ngurah Jelantik mengambil topik Trihita Karana. Yang kita sucikan jero mangku gede, sampai sampun puput, aina makin, dalam pelaksanaan redunang itu pecaruan. Nalar jero mangku sanes yosan lanang istri, sanes sampun nalar raut nyarengi niriki, Bapak para pamen Kementerian Pertahanan sanes sampun hadir nalar. Kemudian Bapak Ketua Banjar sareng pengurus Banjarnya sanes sampun setate siaga dari awal kantos mangkin, kantos genjang, kantos malik kali raina bersih-bersih tepatin. Nggih nalar kita hormati Bapak Ketua Pujuwali nggih Pak Made Letkol Made Kes nggih Made Sidi yang nalar dibisikin ya haji yang memberikan dharma wacana gitu. Kemudian umat Banjar Cibinong khususnya yang kita sangat banggakan, Ibu Serati Banten yang cantik yang ada di depan tiang, buayan sarang stafnya, sarang pengurusnya. Kemudian nalar para anggota Kementerian Pertahanan baik TNI maupun PNS sangat banget kita hormati. Terimalah pengastung karya saking tiang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, sama. Tentu yang tidak masih segamel, yang hanya memberi sharing dan mengingat kita bahwa yang tidak akan kupas malam hari ini dari pagi siang ini tentu yang berkaitan tentang Pujuwali, ya. Kemudian tentang tuntunan kita Trihita Karana yang jadi patokan buat kita, sehingga apa yang kita lakukan hari ini ya dari pembentukan panitia sampai sekarang hari Min 1 menjelang Pujuwali ngeringi hang ide mencaru kemarin kan tegang karya sampun berkaitan dari awal yang begitu luar biasa kita melihat dari asup karya sekarang ini sepenuhnya ditekel oleh Kementerian Pertahanan dalam hari ini Kolonel Idu bersinergi dengan Banjar yang merasa sedikit tidaknya napas yang lebih lega karena terus terang saja saat dumun-dumun yang tidak ingin pulang, inginnya sirok bikin mantap karena merasa tanggung jawab. Untuk itulah makanya dengan Pujuwali yang ke-13 ini tentu yang di samping juga yang pertama ditekel oleh Pak Banjar dengan staf pengurusnya juga Serati Banten dengan pengurusnya bersama-sama bersinergi yang melihat yang makin angkat adalah ajaran Trihita Karana itu yang paling pas karena ajaran Trihita Karana itu relevan di mana saja dalam situasi apa saja apalagi dalam situasi Pujuwali yang saat ini kita laksanakan. Ajaran Trihita Karana kita kaitkan bagaimana hubungan kita dan dapat ide Sang Hyang Widiwasa baik keseharian maupun mingguan, bulanan dan hari-hari besar dan sekaligus juga hari Pujuwali. Tentu dalam kaitan ini mari kita bersama-sama sebagai umat Hindu khususnya Banjar Cibinong umat Banjar umat turunan Hindu Kementerian Pertahanan karena dia mantan orang Kementerian Pertahanan tentunya sekali lagi ya masih mengenang
apa yang saya lakukan di Kementerian Pertahanan bersama ini, selama ini. Dari pembentukan panitia yang lihat bersinergi, kemudian terus panitia itu terus kemana-mana bawa laptop, bawa printer, bawa yang lihat, waduh, bagus sekali kan. Inilah yang kita harapkan, bahwa untuk menyiapkan sarana prasarana aktiviti kita kata Pak Desang yang widiwase, ya, melalui diri kita masing-masing secara lascarnya, walaupun mungkin hujan badai kemarin dia pulang, putih beliau di mana-mana, kemudian pohon roboh di mana-mana, dia sebenarnya nggak boleh pulang. Oh, di sini dicegat pohon, di sini dicegat pohon, di sini dicegat pohon. Jadi dia 4 kali dicegat pohon roboh, yang rasa untuk saya nggak dirobohin gitu. Jadi masih untung juga kalau orang Indonesia masih nama-namanya untuk terus dan jadi itu makanya ada dibanding sekali yang berikan kesempatan. Mari kita bersama-sama implementasikan ajaran Trihita Karama itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa di mana untuk menyiapkan kunjungan ini dengan keguyuban, dengan apa namanya, semua tokoh yang terkait kita semuanya menyatu menjadi satu kesatuan bentuk, sehingga sampai Hamin 1 ini bisa diselesaikan kegiatan ini. Kemudian bagaimana hubungan kita sesama manusia? Sesama manusia berarti kalau kita kaitkan dengan ajaran Trihita Karama itu bukan hanya di sebatas Banjar, Pempek, dan lain sebagainya. Juga kehidupan kita sehari-hari, baik mungkin menyambut raya, RT, RW, dan lain sebagainya, walaupun kita berbeda agama dan lain sebagainya, tentu itu merupakan satu anugerah buat kita sebagai orang Hindu yang diberikan tuntunan untuk bisa bersinergi, seperti contohnya yang panggil ampun lagi, tidak contoh pada diri dia, kalau tiang contoh ke orang lain. Setiap pagi tiang rutin, kalau ibunya bangun jam 3:30, dia bangun juga membuat WA grup. Jadi yang setiap pagi kirim sekitar 250 WA, baik mungkin grup maupun perorangan. Ya, yang dekat, yang walaupun mungkin 50 kali yang membuat WA, sekali hanya nyakubang tangan, yang itu 1, 2 sampai 50. Jadi hanya sekali, masih tetap aja terus-terus. Karena intinya kita tidak membutuhkan jawaban, tapi intinya kita mendoakan. Semoga sang teman, sang sahabat, sang senior, sang yang kita doakan ya di pagi-pagi itu semua sehat walafiat. Bagaimana hubungan kita sesama dengan bawah? Kita sudah menyaksikan. Sekarang kita melaksanakan bagaimana kita membersihkan Buan Agung, bagaimana membersihkan Buan Alit itu dengan tadi itu apa yang dia sampaikan. Walaupun belum sempurna pembersihan dalam Buan Alit yang yakin apa yang kita lakukan, kalau kita yakini bahwa itu adalah berupa kebenaran, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa malu. Tapi itulah ini penyomnya alam ya Buan Agung, ya Buan Alitnya, penyomnya pikiran kita, apa yang kita dan juga pikiran-pikiran yang keluar. Semoga atas tuntunan beliau, atas kesucian beliau, pikiran-pikiran suci itu mengalir dari segala penjuru, sehingga apa yang kita lakukan berguna untuk orang lain. Semoga apa yang dia sampaikan tadi sekali lagi bisa menggugah kita yang tadi mungkin di rumah tidak punya tanaman, walaupun kecil, ya mungkin bisa ada ember bekas dan sebagainya. Yang di rumah selalu ya pagi sampai siang itu pasti yang bersih-bersih dulu, nyemprot dan sebagainya. Itulah perwujudan dari Trihita karena hubungan kita dengan alam semesta. Apalagi sekarang dikaitkan juga dengan musibah. Mari dalam upacara Pujawali ini, mari kita juga berdoa kepada teman-teman kita yang ada di tempat-tempat berbahaya. Ya mudah-mudahan apa statementnya atau apa namanya dari BMKG menyatakan akan ada gempa besar dan sebagainya. Ya kita yakin, kalau kita semuanya yakin untuk selalu menjaga diri dengan ya seperti kata Pak Desang yang widiwase atau sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ya walaupun ada yang mungkin menerapkan ajaran dengan membunuh dirinya sendiri seperti kemarin yang kita lihat, ya
sebagai umat Hindu, sekali lagi mari kita benahi diri kita, rohani kita dengan satu ya dasar, yaitu kita pahami ajaran Trisita Karana ini dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang rasa ke semua malah bisa karena dia hobi ngomong, kalau dia tutup ini, nah sampai siang nanti sampai utang yang terus nanti dia berbicara. Oke, itu mantan kirang langkung, yang kena sampul bisa dan tukar yang abad, yang nonton menduai ilmu, jadi kenambatan yang tolong dimaafkan. Itu mantan atau tidak kita sinop untuk para pesanti Om Santi Om. Coba. Bapak Ibu Mas Dharma, demikian pesan Dharma yang disampaikan oleh Gurumangku Gusti Ngurah Kilantik. Mari kita hidup mengaplikasikan ajaran Tri Ketarana sehingga semua berjalan harmonis, selaras menuju kedamaian dan ketentraman hati melaksanakan swadharma Bapak Ibu masing-masing. Para pesanti, sikap tak dari para pesanti. Baik.